Dalam perjalanan hidup, manusia tak hanya diukur dari kecerdasan atau kekuatannya, namun dari bagaimana ia mengendalikan diri dan bahkan dari tindakannya. Dalam ajaran budi luhur, manusia dibedakan menjadi 4. Ada yang bersifat hewan, setengah hewan, yang dikuasai ego, dan yang mencapai derajat manusia berbudi luhur. Halo. Dari mana aja lu? Biasa, habis kerja tugas. Oh iya, kemarin gimana? Gimana? Apanya tuh? Tentang bakti sosial. Gimana tuh, Nak? Nih malas banget, Cok. Daripada ikut kegiatan sosial kayak gitu, mending gue tidur aja tuh di rumah. Iya, Cok, mending nunggu nanti aja. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan bantu-bantu orang buat nambah pengalaman juga. Boleh sih idenya, tapi kayaknya gue pikir-pikir dulu deh. Sebenarnya gue bisa sih, tapi harus gue yang jadi ketuanya. Gimana? Maksud lu apa? Lu sok ngide jadi mau jadi ketua? Nah, bener tuh apa yang Rano bilang. Lu meragukan gua? Udah lah, nggak apa-apa lah, kasih aja kesempatan. Emang ada yang bisa selain dia? Lu bisa sih, lu bantu dia, tapi bantu bagian kecil-kecil aja. Santai teman-teman, kita kan belajar. Yang penting niat kita baik dan bukan siapa yang paling depan. Setiap hari, tanpa sadar, kita memperlihatkan sisi siapa diri kita sebenarnya. Ada yang hidup hanya untuk kesenangan, ada yang berbuat baik hanya demi citra, ada pula yang terjebak oleh egonya sendiri. Namun, ada satu yang mampu menyeimbangkan hati dan pikiran, yaitu dengan kebajikan. Guys, jadi mau gimana? Kan kita tadi udah sepakat ngomongin tentang bakti sosialnya. Kira-kira besok ada peralatan apa yang mau dibawa? Nih langsung aja nih tanya sama ketua kita nih. Jadi gini, kan gue ketuanya. Pokoknya gue mau lu semua ikutin arahan gue. Gue udah bikin list bahan-bahan sama alat-alat apa aja yang harus kita bawa nanti. Pokoknya udah gue tentuin nih siapa bawa apa. Besok kita harus sudah kumpul di lapangan tengah. Lu semua harus sudah bawa alat-alatnya. Oke? Oke. Apa yang nulis nanti jangan sampai ada yang kurang ya. Soalnya kita semua nggak mau nih keteter gara-gara lu. Aman kok, tenang aja. Pokoknya kalau ada kekurangan, gue yang tanggung jawab. Jadi rencananya di mana kita bakal bagiin baksos itu? Kalau buat target pembagiannya, kita bakal yang dekat-dekat kampus aja sih. Kayak pedagang, gojek, sama warga sekitar aja. Boleh. Ya udah, buat cukup. Semoga acara kita besok jalan lancar. Iya. Ya. Guys, udah jam segini nih. Kita kan ada kelas nanti. Ke kelas yuk. Iya. Ayo kelas yuk. Yuk, Bu. Yaudah. Ketika tanggung jawab datang, di sanalah sifat manusia diuji. Apakah ia memilih kenyamanan, mencari pengakuan, atau tetap berbuat dengan tulus tanpa pamrih? Kebaikan sejati tidak putus sorotan. Ia hidup dalam tindakan yang sederhana. Kemarin ada tugas apa aja sih emang? Halo teman-teman, sorry banget ya, gue baru datang hari ini. Soalnya gue kemarin ada kegiatan. Jadi ini gue udah bawain nih sembakonya nih buat kita nih. Nih mas. Kok diserahin ke gua? Tanya orang lain lah. Tuh, ya atau tuh. Jangan kayak gitu, kan bisa pakai cara baik-baik. Ah, berisik lu. Kayaknya gue bantu dikit aja deh. Kalau gitu, gua juga ikut bantu deh. Mana coba lihat barang-barangnya? Udah lengkap semua belum? Harusnya sudah. Ini udah. Ayo guys. Ini kalau nggak ada gua nih, pasti berantakan semua nih. Ayo cepetan, jangan lama-lama. Ya udah pakai hati. Kalau nggak pakai hati kita Santai teman-teman, semua bisa kalau kita fokus. Yaudah ya. Dulu waktu nih.
Pada akhirnya, pengalamanlah yang membuka hati manusia. Yang keras bisa menjadi lembut, yang egois bisa belajar rendah hati, yang acuh bisa menemukan makna kepedulian. Setiap perubahan dimulai dari kesadaran bahwa hidup ini berarti ketika kita berbagi. Ternyata dengan memberi jadi hidupnya jadi lebih berarti. Lebih baik hari ini daripada hari sebenarnya. Ternyata bantu orang tuh gak susah apa yang gue pikirin ya. Kadang ide aja tuh gak cukup ya, tapi harus ada hasilnya juga. Gue juga sadar sih, ternyata gue nggak bisa tanpa kalian. Gue seneng deh bisa ngebantu orang lain. Seru kan? Banyak kan maknanya dalam memberi. Makanya manusia sejati itu ya manusia yang mau berubah. Iya sih. Jadi semua bisa berubah kalau kita mau belajar. Dari kisah ini kita belajar dari sifat hewan menuju budi luhur. Itulah perjalanan manusia yang sejati. Tidak ada yang langsung sempurna, tetapi setiap langkah menuju kebaikan adalah kemuliaan. Jadilah manusia berbudi luhur, yang berpikir benar, merasa benar, dan tentunya selalu berbuat benar.